Ayat dipakai untuk pertobatan. Ayat dipakai untuk koreksi diri sendiri. Jangan pakai poin-poin khotbah buat nyerang pasangan. Dan nyerangnya gak keren lagi. Instastory. Puji Tuhan bagi saudara yang menyaksikan secara streaming, selamat juga menyaksikan. Saya percaya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Shalom kerinduanku church. Bisa lebih kompak, lebih semangat lagi dong saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat. Ada banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi dong kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Bagi saudara yang baru hadir atau tidak sempat mengikuti ibadah sebelumnya. Sepanjang tahun ini gereja kita Bapak Ibu mendapat visi atau rema dari Tuhan. Tahun ini tema besarnya adalah honor and gratitude. Bapak Ibu menghormati Tuhan, hidup dalam kehormatan dan hidup dalam ucapan syukur. Sepanjang minggu kemarin di minggu pertama kita mengajar atau mendengar tentang menghormati Tuhan beserta dengan firman-Nya. Di minggu kedua kita belajar untuk menghormati otoritas. Dan di minggu ketiga ini saudara, saya tertarik untuk mengajar saudara. Saya beri judul adalah A Culture of Honor. Honor Christ and honor others. Bapak Ibu, menghormati Tuhan dan menghormati sesama kita manusia. Judul ini kaitannya Bapak Ibu dengan salibnya orang Kristen. Menghormati Kristus akan menghasilkan kita menghormati sesama. Saya pendeta yang percaya orang yang penuh dengan Tuhan maka akan menjadi berkat untuk sesamanya. Katakan amin saudara. Saya percaya orang kalau dekat sama Tuhan pasti gak nyebelin. Katakan amin. Saya percaya orang yang ngaku dekat sama Tuhan tapi menyebelin, saya yakin itu Tuhan yang mana saudara. Karena hasil dari dekat dengan Tuhan, Tuhan itu adalah kasih. Maka otomatis hidup kita akan menyenangkan. Bukan berarti semua orang senang. Tapi hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Honoring others. Menghormati orang lain. Roma 12 ayatnya yang ke-10. Kitab Roma 12 ayatnya yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama dengan semangat 45. 3, 2, ya hendaklah. Sebagai saudara dan saling apa? Mendahului dalam memberi. Dari ayat ini kita mendapat informasi bahwa kita bukan soal tua atau muda, posisi atau jabatan, tapi kita diperintahkan untuk saling mendahului memberi hormat. Dikatakan bahwa kalau kamu lihat duluan, saya percaya orang yang memberi hormat tidak akan merasa rendah. Kita menghormati, kita nggak akan merasa kecil. Kita menghormati, kita nggak akan merasa kurang. Dengan kita menghormati orang lain bukan berarti orang itu lebih tinggi dari kita. Tapi sesederhana karena kita mau taat sama firman Allah. Katakan amin. Nah yang menjadi isu mudah bagi kita untuk menghormati orang yang pantas dihormati. Mudah bagi kita untuk menghormati orang yang layak dihormati. Mudah bagi kita untuk menghormati orang yang memang ya cocok untuk dihormati. Menjadi masalah besar ketika orang yang kita hormati nggak layak dihormati. Menjadi masalah besar ketika orang yang dihormati Bapak Ibu nyebelinnya minta ampun. Tetapi Alkitab saya mengatakan honoring others. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-17 mengatakan demikian. Sama-sama kita baca. 1 Petrus 2, 17, 3, 2, ya. Hormatilah apa? Raja, hormatilah semua orang. Saya berapa kali perjalanan keluar kota Bapak Ibu, saya menemukan sebuah fakta yang tidak menyenangkan tapi ini kenyataan. Saya perjalanan naik pesawat keluar, di depan saya ada orang yang secara nama, materi, pencapaian itu hebat. Dan ketika dia keluar, orang satu pesawat menghormati dia. Tasnya dibawain, senyumnya lebar dan seterusnya. Saat ketika pulang juga orang yang posisinya kurang lebih sama,
dihormati. Karena apa? Karena kekayaan, karena posisi. Tapi ketika nggak punya duit, bukan siapa-siapa, nggak ada yang menghormati. Makanya anak saya Genesaret pernah memiliki pemahaman yang cukup salah. Dia bilang, "Papa, Gene mau jadi orang kaya." Saya tanya kenapa? Karena Papa Gene lihat orang kaya dibaikin banyak orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak meminta kita untuk membeda-bedakan orang. Kita tidak menghormati orang berdasarkan apa yang dia punya. Tapi kita menghormati Tuhan, menghormati orang itu berdasarkan mengapa? Berdasarkan Tuhan menciptakan orang tersebut. Berdasarkan karena Tuhan menciptakan orang tersebut, maka kita menghormati dia. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu, walaupun mungkin tetanggamu yang menyebalkan, tanamannya, pohonnya mengotori halamanmu. Walaupun mungkin bosmu yang menyebalkan. Walaupun mungkin sahabatmu yang minjemnya, ketika minjem baiknya minta ampun, ketika ditagih dia hilang. Walaupun mungkin orang itu dalam tanda kutip gak layak dihormati. Saya suka banget sebuah perumpamaan yang bilang begini. Ibarat ayam, ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik dari orangnya, yang gak baik apa? Buang. Ibarat kemarin saya makan ikan kembung. Saya tahu saudara gak nanya, saya kasih tahu. Saya kenapa makan ikan kembung? Jadi kembung soalnya. Makan ikan kembung saya nggak suka sama ikan karena durinya. Tetapi jangan karena durinya kita nggak dapat ikannya. Bisa ngerti maksud saya? Mungkin saudara nggak suka sama orangnya, tetapi jangan sampai karena saudara nggak suka sama orangnya, saudara nggak bisa dapat berkat yang Tuhan siapkan melalui orang itu. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil ikannya, buang durinya. Nah hari ini Bapak Ibu kita akan belajar. Saya ingat ada sebuah kisah orang yang berhenti nonton blue film, nonton film porno, bukan karena terapi. Tapi karena dia mengerti orang yang dia tonton adalah ciptaan Tuhan, adalah putri dari seorang ayah, seorang ibu. Orang yang dia tonton adalah anak dari seorang ayah, seorang ibu. Pengertian itu membuat dia berpikir saya punya anak perempuan. Dan saya juga gak mau anak perempuan saya ditonton oleh orang banyak. Ketika kita mengerti konsep ini. Bahwa orang yang kita tonton di film porno, di film pornografi adalah anak dari seseorang. Maka saya yakin pemikiran untuk menikmati gak akan kejadian. Yang hujan di luar, yang dingin di dalam, saudara. Amin. Jangan perlakukan orang berdasarkan cara dia perlakukan kamu. Tapi perlakukanlah orang berdasarkan cara Kristus memperlakukan kamu. Itu bagus buat di quote tuh. Jangan lupa mention nama saya. Jangan perlakukan orang berdasarkan cara orang memperlakukan kita. Kita kan suka dengar gini kan. Kalau lo baik, gue lebih baik. Kalau lo jahat, gue lebih jahat. Itu bukan anak Tuhan. Nggak tahu anak siapa itu. Tetapi kalau lo baik, kalau lo jahat, gue tetap baik. Karena gue anak Tuhan. Bukan berarti kita setuju sama perbuatannya. Orangnya boleh nyebelin. Tapi ingat perkataan saya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil ikannya, buang durinya. Jangan sampai karena kamu gak menghormati pemakaian Tuhan atas orang tersebut. Berkat dari Tuhan. Contoh, saya diri di depan. Mungkin ada beberapa saudara yang gak suka sama saya. Mungkin. Tapi kalau gak suka tetap datang sih aneh juga sih. Karena saudara gak suka selama ibadah, saudara sibuk sama HP. Contoh. Mungkin firman hari ini adalah jawaban doamu. Tapi karena kamu gak suka sama yang khotbah, kamu gak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu pakai konsep yang saya bilang tadi, ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil firmannya. Apa yang kamu gak suka dari orang itu, gak usah dilakukan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan sama saudara. Dan saya berdoa khotbah ini akan memberkati saudara. Amin. Yuk kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita.
Yang pertama Bapak Ibu, apa yang perlu kita hormati? Yang pertama adalah honoring marriage. Menghormati pernikahan. Di saat banyak orang kalau udah gak suka cerai aja, gak apa-apa kok. Lo masih cantik, lo masih muda. Di saat banyak orang generasi Gen Z dan seterusnya, mereka lebih memikirkan the wedding day daripada the marriage. Mereka lebih sibuk kepada resepsinya daripada menjalani pernikahannya. Ada banyak orang ketika menikah mereka sibuk sama foto pre-wednya. Bahkan foto pre-wednya sampai di bawah laut. Blok. Menurut survei, orang datang ke pernikahan nggak memperhatikan foto pre-wed. Betul apa tidak? Kita datang ke pernikahan, kita akan cari di mana somai babi itu. Kita akan makan somai babi, pas makan baru kita lihat foto. Kita foto, ih cantik ya ceweknya. Kok cowoknya jelek? Teman kita bilang, tapi kaya. Oh, julid pendeta. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja ini konseling pernikahan 6 bulan. Minimal 6 bulan. Kadang-kadang saya pikir harus setahun malah. 6 bulan aja banyak jemaat anak-anak muda gini. Pak pendeta, lama banget sih. Lama banget sih. Kalau nikah itu mudah, maka cepat konselingnya. Tapi karena nikah susah. Coba Bapak Ibu yang sudah menikah sudah lama, tolong jawab saya. Nikah itu gampang apa susah? Pak, jangan pura-pura bahagia, Pak. Gampang apa susah? Susah, tapi seru. Kok nggak amin sih? Susah tapi apa? Seru. Kalau pacaran mah gampang. Kalau ribut, tinggal nggak usah jawab teleponnya. Pura-pura aku ketiduran. Kalau nikah, kamu mau pura ketiduran, dia di samping. 4L. Apalagi kalau rumahnya RSSSSS. Rumah sangat sederhana, sampai-sampai selojor saja sangat sulit sekali. Saya selalu bilang, bagaimana orang berdosa menikah dengan orang berdosa? Hasilnya tanpa Tuhan pasti berantakan. Makanya pernikahan kekristenan tidak boleh ada orang ketiga, tapi harus ada pihak ketiga, namanya Yesus. Makanya pernikahan orang kekristenan, Bapak Ibu, banyak orang tidak pernah gagal mempersiapkan wedding day. Tapi banyak mereka gagal mempersiapkan pernikahan. Karena kenapa? Di otak mereka kecantol tuh sama Disney film dan sebagainya. And they are happily after. Selalu film begitu kan? Ketika mereka menikah langsung habis filmnya. Bahagia. Itu kalau film dilanjutin pasti ada ributnya. Nggak betul nggak? Tapi film-film dunia mereka ceritanya stop di wedding day. Itu kalau dilanjutin tersanjung 6 pun lewat. Saya ngerti gak maksud saya? 1 kali 1 berapa? Saya serius ini. Ibu kota Indonesia apa? Gubernur Jawa Barat siapa? KDM, Bapak Aing. Make sense dong, make sense. Ini yang gak ketawa, dia gak ngerti itu. Nanti nanyanya pulangnya, pas pulang nanya baru. Jangan nanya sekarang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam kejadian 2 Allah menciptakan manusia, Adam. Tapi ketika Allah menciptakan Hawa, dalam kejadian 2 pernikahan Adam dan Hawa, Allah ciptakan. Di kejadian 3 iblis baru muncul. Sebelum ada Hawa, iblis gak muncul. Bukan berarti Hawa penyebab iblis muncul, bukan. Tetapi, ini biar gak dipotong. Nah, saudara bilang, lu penyebab iblis muncul. Tapi saudara baca, kejadian 2 Allah memberkati Adam dan Hawa. Di kejadian sebelumnya, ketika Adam masih sendirian, Allah memberitakan dia hanya menguasai Taman Eden. Betul? Tapi ketika ada Hawa, Tuhan memperlebar. Dari sekedar Taman Eden, Tuhan berikan apa? Bumi. Kuasai bumi beserta isinya. Blueprint Allah ketika suami istri berada di dalam Tuhan, maka menguasai bumi. Makanya iblis menyerang. Kalau saudara baca raja yang paling berhikmat namanya Raja Salomo yang menulis Kidung Agung. Kidung Agung 1 dan 2 penuh dengan romantisme. Tapi sisanya Kidung Agung 3, 4, 5 dan seterusnya ribut mulu. Baca Alkitab, bukan saya ngomong. Di Kidung Agung 1 dan 2 mereka falling in love. Di Kidung Agung 5, Alkitab bilang demikian. Aku mengetuk
pintu kekasihku. Dan kekasihku tidak membuka pintu. Ini ayat ditulis 3000 tahun yang lalu. Sampai hari ini masih relevan tuh ayat. Suami pulang telat, diketok pintu rumah. Ma, papa pulang ma. Wajar pulang. Kidung Agung 5 ayat 6. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah. Kenapa? Tidur di mobil dia. Atau di pos ronda. Ada 4 yang ingin saya bagikan sama saudara mengenai ayat ini. Ada 4. Dalam pernikahan, ide utamanya adalah bertarung untuk pernikahan Anda. Bukan di dalam pernikahan Anda. Ingat, suami dan istri itu sekutu. Bukan suami lawan istri. Bukan istri lawan suami. Ingat, musuh utama pernikahan adalah iblis. Bu, ngomong iblisnya jangan lihat suami, Bu. Iblis. Ide utama pernikahan adalah bertarung untuk pernikahan Anda. Bukan di dalam pernikahan Anda. Ada 6 aturan dalam berkonflik. The 6 rules. Saudara siap diberkati? Yuk kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Ini adalah syarat bertempur bagi pasangan Kristen agar konflik tidak menghancurkan hubungan. Konflik itu baik kalau diselesaikan dengan baik. Yang pertama, dalam berkonflik dilarang memanggil dengan nama buruk. Apa maksudnya Pak Pendeta? Ingat, kalau saudara lagi berkonflik hanya berdiskusi tentang masalahnya, bukan serang orangnya. Saya ulang lagi, kalau saudara lagi berkonflik, diskusi soal masalahnya, bukan serang orangnya. Contoh, daripada saudara ngomong begini, memang kamu ini pemalas. Memang kamu gak ada otak. Istri balas, kamu gak ada otak. Anak bilang, dua-duanya gak ada otak. Nggak betul gak? Tapi ubah. Kenapa sih kamu lupa bayar listrik? Aku kecewa kamu lupa bayar listrik. Diskusiinlah masalahnya. Bukan serang identitasnya. Kadang-kadang suami istri kalau ribut salah satu dipakai jadi juru bicara iblis. Salah satu dipakai jadi perpanjangan mulutnya iblis. Untuk nyerang suami. Untuk nyerang istri. Ingat, kalau lagi ribut, diskusikan masalahnya. Bukan serang identitasnya. Sama-sama bilang kiri kanan saudara, jangan jadi juru bicara iblis. Bilang sama yang baru ngomong, jangan ngomong doang, bilang. Yang kedua, dalam rumah tangga, dalam konflik, dengar baik. Dilarang meninggikan suara. Never raise your voice. Suasana, atmosfer diskusi akan berubah. Dari mencari solusi bersama menjadi perang terbuka. Ketika salah satu pasangan mulai menaikkan nada tingginya, maka pasangannya cuma 2. Fight, pasti orang Batak itu. Atau flight, atau lari. Dengar baik perkataan saya, tidak ada orang bertobat karena dibentak. Saya ulang lagi, tidak ada orang bertobat karena dibentak. Saya nggak pernah dengar kesaksian ngomong gini, puji Tuhan selama semenjak sering dibentak, saya jadi percaya kepada Yesus. Tidak ada orang bertobat karena dimaki-maki. Udah celakanya, udah nadanya tinggi, ngomongnya binatang lagi. Ini mulut kecil nih. Tapi kalau lagi ngamuk, satu Ragunan gak muat di sini. Bener. Bayangin perasaan pasangan kita. Udah nada tinggi, dimaki binatang lagi. Binatangnya mending koala lo, lucu kan enak. Tapi mohon maaf. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang bertobat karena dibentak. Never. Dan biasanya dalam sebuah perdebatan, orang yang paling gede suaranya, biasanya argumen yang paling lemah. Kenapa nadanya digedein? Kenapa suaranya digedein? Karena dia tahu dia salah. Volume suara tidak menambah bobot kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, biasanya orang yang berteriak adalah orang yang kehilangan kendali.
Dan biasanya Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengan rumah tangga berkomitmen, ribut boleh tapi jangan teriak. Ngomong baik-baik. Tidak ada orang bertobat karena dibentak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang bertobat karena kasih, bukan karena dibentak. Terutama perempuan itu akan dengar kalau ngomongnya itu baik-baik. Bapak nggak tahu aja Pak, istri saya Pak. Tahu Pak, ini Lucifer Pak. Nah dia anaknya Pak. Yang ketiga, mari kita cepat saja. Dilarang dalam berkonflik, dilarang mengungkit masa lalu. Don't get historical. Maksudnya begini, jangan kalau lagi konflik, misalnya suamimu lupa buang sampah, jangan kau bilang memang papa gitu, dari 30 tahun yang lalu mama begitu. Jangan tiba-tiba kamu jadi ahli arkeologi, menarik sampai ke masa lalu, zaman dinosaurus. Ada banyak rumah tangga, ngampunin iya tapi nyimpen. Jadi ketika ribut dikeluarin, memang tuh papa ya dari dulu ya. Aku udah tahan. Ingat Pak, zaman Soekarno. Papa juga telat jemput mama. Soekarno-nya sudah dipanggil Tuhan. Biasanya ini ahli sejarah ibu-ibu. Ibu-ibu itu punya ingatan yang tajam. Dia ingat. Laki-laki susah nginget kapan hari pernikahan, kapan hari jadian, kapan hari tunangan. Kalau engkau nggak percaya, tanyalah sekarang. Kapan ya? Biasanya kalau orang nginget-nginget kesalahan, menjadi ahli arkeologi, akan menciptakan pasangan gak mau ngaku salah. Kenapa? Anak gak akan ngaku salah. Kenapa? Karena mereka takut kesalahan mereka akan diungkit di kemudian hari. Yang keempat, mari kita cepat. Dilarang dalam berkonflik, dilarang menggunakan kata selalu. Atau tidak pernah. Never say never or always. Kalau ribut, memang nih kamu tuh gak pernah dengerin aku. Lebay. Memang nih kamu tuh selalu telat. Kalau pasangan mulai seperti itu akan memicu sifat defensif. Apa itu? Fokus pasangan dari masalah utama. Dia akan membuat upaya untuk membuktikan bahwa dia salah. Memang nih kamu gak pernah jemput aku gak telat. Dia akan bilang, ingat gak? Mana aku gak telat tuh? Dan seterusnya. Yang kelima, mari kita cepat Bapak Ibu. Kalau lagi konflik, dilarang mengancam cerai. Jangan dikit-dikit cerai aja. Jangan dikit-dikit cerai aja. Bapak Ibu, orang yang suka ngancam cerai adalah orang yang terbiasa bertindak dengan manipulasi. Dia mengancam pasangannya, kalau kamu gak ngikutin aku, kita cerai. Ingat, ketika pasangan apa-apa cerai akan menciptakan rumah tangga yang gak bahagia. Pasangan suami istri harus sepakat dari awal, cerai bukan pilihan. Maka pintu pelarian itu akan tertutup rapat. Jadi mau ribut kayak apapun karena cerai bukan pilihan, gak ada pilihan, kita harus berbaikan. Tapi kalau ada opsi buat cerai, maka apa-apa akan. Bagi saudara yang jomblo mungkin kau bingung sama khotbah ini. Gideon ngomong apa Gideon? Gue banjir terobos jalan dan cerai-cerai Gideon. Gue aja jomblo. Catet. Karena gak pernah tahu kapan jodohmu dari Tuhan. Siapa tahu kan banjir nih. Kamu naik perahu karet. Ada dia di samping berdua. Kamu banjir? Iya. Kamu? Iya. Ya udah yuk, apa kita berenang. Dengerin, yang sudah menikah, dengerin. Jangan dikit-dikit ancam cerai. Karena kalau dikit-dikit ancam cerai, pasti cerai. Tapi kalau sepakat berdua nggak ada cerai. Ribut-ribut, gulet-gulet deh, WWF. Smackdown. Yang keenam, ini kesukaan saya.
Ketika bertengkar, dilarang mengutip khotbah pendeta. Ya. Tolong jangan bawa kami ke dalam rumah tanggamu. Kalau lagi ribut jangan bawa. Kata Pak Gideon, ada suami benci sama saya. Karena istri kata Pak Gideon gak begitu. Kata Pak Gideon, dia bilang, Gideon bukan Tuhan. Gue juga tahu Bambang. Jadi ketika ribut, please, for the love of God, kutiplah pendeta ketika bahagia. Jangan lagi ribut. Kata Pak Gideon gak begitu. Dilarang mengutip pendeta saat bertengkar. Yang sepakat bilang amin dulu. Karena hindari spiritual bullying. Tahu kan spiritual bullying? Jangan pakai ayat buat mojokin pasangan. Suami-suami begini, kata Alkitab turuti suamimu. Istrinya bilang, kata Alkitab kasih istrimu. Kan gak beres, gak habis-habis. Ayat dipakai untuk pertobatan. Ayat dipakai untuk koreksi diri sendiri. Jangan pakai poin-poin khotbah buat nyerang pasangan. Dan nyerangnya gak keren lagi. Insta story. WA story. Grup keluarga. Tadi papa dengar khotbah bagus deh. Dia upload. Gak ada yang suka digituin. Poinnya ada banyak Bapak Ibu. Ada 10 poin ini. Tapi gak mungkin saya bahas semua. Saya akan bahas detail ini di retret pasangan suami istri. Masuk tuh barang. Halus ya. Dengar baik. Harga perceraian jauh lebih mahal daripada harga retret pasutri. Loh iya benar. Banyak orang investasi sama anak. Saya banyak lain pasangan yang suami istri nggak bercerai bukan karena happy, malu kata orang. Saya banyak melayanin suami istri yang nggak bercerai bukan karena happy apa? Pak kami sebenarnya udah nggak cocok pak, tapi karena anak. Apaan sih? Sebelum nikah kan nggak punya anak. Ada banyak pasangan suami istri sekarang, bapak ibu anaknya udah pada pindah rumah, udah pada nikah sendiri. Nggak ngomong-ngomongan, ngomong kayak orang asing. Selama ini ngomong karena anak. Anak udah nggak ada, nggak ngomong lagi dia. Pesan saya, investasikan waktumu. 2 hal yang dibangun oleh Allah di muka bumi, gereja dan keluarga. Dan dua-duanya sedang dihancurkan oleh iblis. Rumah tangga yang gak bahagia, ampun. Angka perceraian meningkat tajam. Angka perselingkuhan. Saya gak perlu sebut, tapi saya rasakan dalam roh saya. Berapa banyak bapak-bapak yang di rumah bermain bapak yang kudus. Bapak yang suci. Tapi di luar sana, mijit plus. Genit sama teman kantor. Kayak gak tahu malu gitu. Tapi pulang ke rumah, habis tidur sama perempuan panggilan. Peluk anaknya. Aduh, anak papa. Tanpa dia sadar, ada kutuk di balik itu. Nih, kamu terlalu hening. Jangan sepi banget dong. Ya, daftarkan dirimu. Yang kedua, siapa yang perlu kita hormati? Yang perlu kita hormati yang kedua adalah honoring lead elders. Menghormati orang yang lebih tua. Imamat 19 ayat yang ke-32. Mari kita baca sama-sama. Imamat 19 ayat yang ke-32. 3, 2, iya engkau. Dan engkau harus takut akan. Akulah apa? Kata takut akan Tuhan dikaitkan dengan menghormati orang yang lebih tua. Alkitab bilang engkau harus bangun, berdiri di hadapan orang ubanan. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Ayat ini memberikan kita sebuah informasi. Hear me out young people. Dengar baik anak-anak muda. Dengar baik perkataan saya. Ada berkat di balik kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Ada berkat di balik kita menghormati orang yang lebih usia lanjut dari kita. Ada berkat generasi zaman sekarang Bapak Ibu dengan segala hormat. Lebih pintar dari generasi zaman dulu, betul?
Mereka canggih teknologi. Mereka punya pengetahuan. Bahasa Inggris mereka cacicus kelabang kucup. Saya lihat di sekolah anak saya, anak 2 tahun udah jago bahasa Inggris. Lancar. Karena bapaknya orang bule. Anak zaman sekarang Inggrisnya bagus, jogetnya bagus, sosial medianya keren. Anak di Jakarta bisa ngomong sama anak di UK, bisa ngomong dimanapun tapi dengan segala hormat. Anak zaman sekarang, etikanya, sopan santunnya, sama orang yang lebih tua. Maaf ya, berada di titik nadir. Zaman dulu kalau ketemu orang tua, om, tante, sekarang gini. Ingat, ambil dagingnya, buang tulangnya. Budaya barat, very good. Keren, ambil tulangnya, ambil dagingnya. Loh, amin. Ambil dagingnya, buang. Teknologi, ambil. Tapi jangan ambil, orang barat gitu kan. Ketemu sama orang tua, anaknya, temennya gitu datang ke rumahnya. Hey, James. Padahal itu anak, hey James, how are you? Kalau Gene bawa teman ke rumah saya, masuk ke pintu rumah saya, bilang, hey Gideon, ngomong apa lo? Ngomong apa lo? Alkitab bilang demikian, mari kita baca sama-sama. Bapak Ibu, Amsal Ayub 12 ayat yang ke-12. Atau 1 Petrus 5:2 ayat yang ke-5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 kita baca 3-2 ayat. Demikian juga kamu, hai, tunduklah. Dan kamu sekalian sandangkanlah untuk melayani orang yang lain. Sebab Allah dan mengasihani orang yang apa Bapak Ibu? Rendah hati. Ayub 12 ayat yang ke-12. Ayub 12 ayat yang ke-12 kita baca. 3-2 ya. Konon ada pada orang yang, dan pengertian pada orang yang apa? Pada orang yang lanjut. Bapak Ibu, dari ayat yang baru kita baca, kalau saudara baca dalam Alkitab, Rehabeam, kerajaan Israel. Rehabeam adalah anak dari Salomo. Kerajaan Israel at the top, dalam masa jayanya, pecah menjadi 2. Karena Rehabeam lebih mendengar nasihat teman-teman mudanya daripada nasihat orang tua. Dari Ayub 12 ayat yang ke-12, Alkitab sedang menjelaskan demikian sama kita. Bahwa hikmat tidak datang begitu saja. Hikmat melainkan lahir dari pengalaman hidup yang panjang. Orang yang hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Mereka telah melewati berbagai musim kehidupan. Kegagalan, kesuksesan, suka dan duka. Mereka hidup 70, 80 tahun membuktikan one thing. Apa? Bahwa mereka kenyang sama pengalaman. Mereka kenyang sama kisah hidup. Kalau kamu tidak menghormati orang yang lebih tua, maka kamu kehilangan akses untuk belajar ilmu dari dia. Kita bisa belajar dari buku yang notabene ditulis oleh pengalaman orang. Tapi pembelajaran paling hebat menurut saya adalah duduk diam dan ngomong sama orang yang lebih tua. Kita dengerin ceritanya dia. Ketika awal-awal saya menggembalakan gereja ini, saya WA beberapa pendeta yang menurut keyakinan saya orang hebat, orang baik. Saya WA. Saya WA dengan sangat sopan. Shalom, pastor, titik-titik. Perkenalkan, saya Gideon Simanjuntak. Saya merintis sebuah gereja. Saya diberkati oleh pelayanan pastor. Bolehkah saya minta waktu pastor untuk diskusi? Waktu, tempat, jam, senyamannya pastor. Saya ikut. BA, ting, gak dibales. Siapa yang kenal saya? Saya WA lagi. Kalimatnya saya ubahin dikit. Gak dibales. Saya minta tolong teman saya. Teman saya bilang sama dia, oh ini Gideon kok. Iya. Oke, bisa gak jam 2? Saya lagi sama keluarga. Tapi karena saya yang butuh. Dia seorang gembala yang sudah puluhan tahun menggembalakan. Dan clean, bersih, sukses. Bisa jam 2 enggak? Saya minta tolong sama istri kami pergi ke sebuah restoran yang dia pilih. Yang lebih dekat rumahnya daripada rumah saya. Saya yang butuh kok. Saya datang jam 1. Kenapa? Jangan telat dong, kan kita butuh.
Saya datang jam 1 saya makan dulu. Kenapa? Karena bagi saya ngomong sambil makan di hadapan orang yang lagi kita minta pendapatnya nggak sopan. Menurut saya. Selesai makan, saya pergi ke kasir, saya kasih ke duit saya. Ini restoran, saya beli. Ya enggak lah. Saya bilang, tolong ya, saya yang bayar. Oke Pak, aku selesai. Dia datang nih, set. HP saya nggak saya giniin, tapi saya giniin. Saya berdiri, saya salam Pastor. Saya nggak SKSD. Saya datang dengan gelas kosong. Saya duduk sama istri saya. 2 jam dia ngomong, saya catat. Pastor gimana kalau lagi menggembalakan ada yang begini. Oh saya biasa begini. Oke. Pastor gimana kalau kita ada khotbah bagus-bagus, jemaat diem dari awal. Iya saya nggak pernah ketemu jemaat kayak gitu sih katanya. Oh iya, memang itu jemaat gereja saya doang Pastor ya. 2 jam. Selesai. Saya bungkusin makanan. Dia nggak minta. Orang kayak gitu nggak butuh duit. Orang kayak gitu butuh apa? Untuk akses. Untuk mengakses perpustakaan hidupnya. Kata kuncinya Anur. Kata kuncinya Anur. Jadi saya duduk. Pastor maaf ya. Aduh gak usah. It's okay Pastor. Dia baru, saya antar dia sampai depan mobil. Dia masuk mobilnya. Dia buka kaca. Saya bilang thank you Pastor. Dia jalan sampai mobilnya hilang. Belok gitu. Saya baru masuk. Saya masuk saya WA dia. Pastor thank you so much for your time. Saya diberkati. Dia puluhan tahun jadi gembala. Ada banyak drama-drama yang dia lewatin. Yang saya gak perlu lewatin. Karena dia lewatin. Amin. Gembala yang kedua sama. Dia minta jam 7 pagi di daerah Sudirman. Bisa kebayangkan? Rumah saya di Nevada. Jam 7 pagi. Kalau saudara yang minta ketemu, saya bilang jangan ya. Jam 7. Saya samperin. Gak ada cerita, nyamperin. Duduk. Kenapa saudara bayar mahal untuk ikut seminar? Kenapa saudara bayar mahal? Kenapa saudara mau nonton YouTube? Podcast orang kaya? Kenapa saudara mau bayar mahal, mau beli buku tokoh-tokoh terkenal? Karena kita percaya di buku itu pengalaman hidup dia 70-80 tahun digabung jadi satu. Tapi kalau kamu tidak menghormati orang yang lebih tua, maka kamu gak dapat aksesnya. Kalau kamu udah mulai sombong, maaf ya. Anak saya Genesaret lagi suka banget bola. Suka banget bola. Saya sekolahkan dia di sekolah bola. Pelatihnya Senin Messi, Selasa Ronaldo. Dia latihan tuh. Dia main, gak bisa ngapa-ngapain. Dia bilang, papa ajar gini, saya ajar. Saya gini-gini juga pernah main bola. Saya pernah diajak mau naturalisasi Brazil. Tapi karena mimpi saya tolak. Saya bilang gini, papa ajar dari dasar. Oke papa, ini bola. Tendang gini, ke tembok. Gini. Papa bosan ini terus. Papa gini. Papa ini dia pegang bola, papa lempar ke sini. Gini mau ngapain? Gini mau salto. Kayak Ronaldo. Saya bilang, gini Ronaldo itu salto bukan seumur kamu. Dia puluhan tahun. Enggak gini. Enggak papa, gini lihat di YouTube, gini bisa. Sih, jangan karena kamu baru nonton YouTube. Jangan karena kamu lulusan luar negeri. Jangan karena mamamu nggak lulus sarjana, kamu sarjana. Jangan karena pendidikanmu lebih tinggi. Jangan karena mamamu orang kampung, orang tuamu orang kampung, orang daerah. Jangan mentang-mentang kamu dari luar negeri, kamu merasa hikmatmu lebih hebat dari dia. Ada banyak hal yang bangku sekolah nggak ajarin. Tapi kehidupan mengajarkan. Mama saya SD nggak lulus. Tapi kalau saya punya masalah, saya nggak datang ke profesor. Kenapa? Nggak kenal.
Saya datang ke mama saya. Saya datang ke rumahnya. Saya pernah punya masalah besar banget. Saya datang dengan hati kecil. Saya bilang, Ma, Bontot punya masalah. Masuk. Sini masuk. Dibikinin teh. Diaduk itu teh. Itu adukannya lama sekali. Kenapa? Jangan takut. Tapi Pak Bontot begini. Jangan takut. Ada Tuhan. Jenderal bisa pensiun. Orang kaya bisa pensiun. Tapi Tuhan kita gak pernah pensiun. Tapi kalau saya gak menghormati mama saya. Papa saya 84 tahun. Papa saya. Tentara. 84 tahun. Saya tanya sama dia. Pak, 84 tahun ini something loh. Sesuatu loh. Saya pernah mikir gak Tuhan panjangin umur orang sampai 84 tahun kalau gak ada maksud ngapain? Papa saya pernah jadi tentara di Sumatera, di Aceh, di Kalimantan, hutan-hutan dan seterusnya. Saya tanya, Pak, apa kasih tahu rahasia yang paling hebat? Papa saya masih naik sepeda sampai sekarang. Jangan nyerah, nak. Jangan nyerah. Maju terus. Papa saya umur 84 tahun masih pengen bisnis. Karena kenapa? Nggak nyerah. Young people, adik-adik muda, kasih telingamu semua orang yang lebih tua. Humble. Ingat, hidup adalah sebuah siklus. Sama-sama bilang sama saya, siklus. Apa artinya? Be humble. Be humble. Saya sekarang khotbah nih. Di usia saya 40. Saya khotbah sekarang nih. 20 tahun lagi, saya akan duduk di bangku jemaat. Dengerin khotbah. Kalau ada pendeta muda yang datang sama saya bilang gini, Pastor, ajarin saya dong. I wanna be like you. Kalau dia datang dengan honoring spirit, saya akan buka perpustakaan pengalaman saya. Saya akan gini, oke, begini. Tapi kalau orang datang cuman pengen hasilnya, tapi nggak mau dengerinnya, kan itu sekarang kayak begitu kan? Kita beli banyak buku, kita beli banyak pengalaman, tapi kita nggak mengikuti jalannya. Kita bisa mengcopy caranya, tapi kita nggak dapat spiritnya. Bisa ngerti maksud saya? Cara bisa di-copy, tapi spirit yang susah di-copy. Spirit itu yang mahal. Be humble. Alkitab mengatakan hidup ini Bapak Ibu ada 3, apa istilahnya ya? Ada 3 sikap hidup. Duduk, berdiri, berjalan. Berbahagialah orang yang tidak duduk. Berbahagialah orang yang tidak berdiri. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Ada 3 sikap. Duduk, saudara sedang duduk semua nih. Itu proses apa? Belajar. Cuman saya yang diri. Saudara duduk sama kameramen. Tapi kalau diri, saya yang ngajar. Be humble. Young people, anak-anak muda, be humble. Hormati. Saya suka banget Bapak Ibu. Cara yang paling efisien untuk menjadi bijaksana adalah dengan menghormati orang tua. Karena ketika kita menghormati orang yang lebih tua, kita mencuri pelajaran berharga dari puluhan tahun hidup mereka. Hanya dengan duduk, mendengarkan, dan menghargai keberadaan mereka. Betul gak? Ilmu yang mahal itu kita ambil dalam beberapa jam. Be humble. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Honoring marriage, honoring elders. Dan yang ketiga Bapak Ibu biar fair, honoring children. Menghormati anak-anak. Saya banyak sekali mendapat DM dari jemaat. Yang bilang, Pak gimana kalau orang tuanya abusive?
Pak, gimana kalau orang tuanya tukang mukul? Pak, gimana kalau orang tuanya nggak layak untuk dikasihi? Pak, gimana kalau orang tua saya tuh nyebelinnya minta ampun? Honoring children. Matius 18 ayat 3 dan 5 kita baca sama-sama yuk. 3, 2, Matius 18, 3 dan 5, 3, 2 ya. Ayat yang keempat, sedangkan dialah yang terbesar dalam. Ayat yang kelima, barang siapa menyambut seorang, iya apa Bapak Ibu, menyambut aku. Dalam dunia Romawi abad pertama, anak tidak punya status hukum yang jelas. Anak tidak punya suara, anak muda diabaikan. Tetapi Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan bilang demikian, bahwa barang siapa menyambut anak, sama seperti menyambut aku. Bapak Ibu izinkan saya ngomong ini. Bahwa anak itu bukan milik orang tua, tapi milik Tuhan. Katakan amin. Steward adalah milik kita. Kita hanya mengelola. Tapi anak milik Tuhan. Ini kejadian di masyarakat modern sekarang. Apa pendeta? Generasi saya disebut generasi sandwich generation. Tahu ya? Ngurus anak sama istri. Tapi di saat bersamaan orang tua masih diurusin. Celakanya anak istri minta bulanan, orang tua minta bulanan. Celakanya kalau uangnya gajinya di bawah UMR, di sini konflik terjadi. Maka anak akan diam-diam ngambil duit, istrinya nggak tahu, kasih ke orang tuanya. Dia bilang sama orang tuanya, jangan bilang-bilang ya. Bagi saya itu nggak benar. Atau cara kedua, suami istri akan pura-pura nggak punya duit. Supaya apa? Supaya kalau orang tua tahu takut diminta. Dengar baik, ini bukan peluru nyasar ya. Jadi jangan satupun merasa terhakimi di sini. Karena mukamu udah mulai menegangkan ini. Tapi yang mau saya bilang sama saudara, kalau begini, kalau anak lihat telepon mamanya, stres dia. Aduh, minta duit nih. Tapi mau saya bilang sama saudara, saya percaya itu bukan rancangan Tuhan. Katakan amin. Saya percaya Tuhan mau bahwa saya bersyukur sama mama saya. Dia kalau minta uang sama saya, nggak nyebut jumlah. Adanya berapa. Karena mama saya modelnya kayak begitu. Saya langsung telepon, saya punya private bank di Swiss. Saya bilang tolong transfer ke mama. Saya dibilang salah sambung. Menghormati anak. Kemarin Geni Saret, ada mama mertua saya. Dia punya tabungan. Dia punya tabungan. Kami jalan ke sebuah mall di Nevada. Samping kota wisata. Jalan. Dia lihat tab 4 juta something. Dia bilang, Papa, sini, Papa sini. Gini ngomong penting bang. Saya kira apa gitu. Papa gini boleh beli tab gak? Saya bilang sama dia, gak boleh. Papa tapi kan uang Gini. Gini tuh punya uang sendiri saudara. Saya kasih dia uang mingguan, seminggu $1 juta. Loh saudara gak tahu saya orang kaya? Diem ya. Kok gak ada yang amin sih? Saya kasih dia mingguan. Uangnya ditabung. Terakhir saya dengar dia punya tabungan 7 juta something, 6 juta lah. Papa, Gini boleh beli tab gak? Saya bilang gak boleh. Papa please. Gini butuh. Oke, buat apa? Saya bisa aja bilang, enggak. Apa alasannya? Kamu tidak perlu tahu. Tapi saya menghargai dia. Saya bilang, buat apa? Gini mau main video, main game. Enggak. Papa, kan uang Gini. Kata Papa, uang Gini boleh buat apa aja. Beli narkoba boleh juga gitu. Enggak. Bulan depan, Papa baru kasih. Kenapa saya nggak kasih? Karena dia tuh suka main HP omanya. HP omanya tuh rusak sama dia. Dimainin sama dia. Nah, dia bilang sama saya, Papa, boleh nggak uang Gini buat beliin oma HP baru? Nih, orangnya datang nih.
Omanya bukan gak punya duit, omanya punya duit. Jadi dia pakai uangnya buat beliin kemarin HP omanya. Dia datang beli, dia bawa ke omanya, dia bilang, "Oma, ini HP gini. Ini HP oma." Dikasih, terus bilang, "Oma, HP lama mana buat gini?" Saya bisa nangkau gak maksud saya? Menghormati anak. Saya tahu perjalanan saya masih panjang. Mungkin saya sampai duduk ngomong gini. Nanti tunggu remaja. Sekarang masih kecil, masih unyu-unyu. Nanti di SMA, welcome to the club. Mungkin kalau sampai duduk ngomongin, nanti kalau udah kuliah, gue mau lihat Gideon ngomong apa soal anaknya. Tapi setidak-tidaknya. Ini kayak di kafe kita nih. Tapi setidak-tidaknya. Menghormati anak bukan dengan maki-maki. Bukan dengan nampar, mukul anak zaman dulu. Kalau di didikan saya bapak ibu, papa saya tentara. Ampun ya abang saya paling satu kasihan. Kalau diantem pakai yang namanya bambu sampai patah. Papa saya zaman dulu. Kalau ditampar itu kalau nggak tampar, jangan nangis, ya nangis lah. Maaf ya Pak. Tapi zaman dulu, papa saya suka menghibur saya. Wow, kamu kan jadi orang karena papa keras. Enggak juga sih. Saya dulu ditampar, dipukul, biasa zaman dulu. Anak saya Genesaret, baru senada dikit. Gini deh. Gimana ketemu opungnya? Bisa stroke dia. Tolak dalam nama Yesus. Tapi kan zaman dulu kalau saya ke sekolah dipukul sama guru. Saya ngadu sama mama saya, dipukul lagi saya. Mama bontot dipukul sama guru. Kamu kenapa begini? Memang nakal kamu. Tapi sekarang apa? Baca berita nggak? Guru dikeroyok. Ingat saudara? Guru dikeroyok. Zaman dulu mana ada. Zaman dulu ada istilah guru killer. Betul nggak? Yang kalau dia masuk kita diem. Udah kayak malaikat maut. Betul nggak? Mau sebangor apapun, mau senakal apapun, zaman dulu tuh kalau ketemu guru. Zaman sekarang, saya tuh rindu zaman dulu. Kalau ketemu orang bilang, Om, Pak, terima kasih, thank you, sorry. Jangan terlalu heboh ilmumu gitu. Sampai gak ada hormat lagi. That's why Bapak Ibu di gereja Kerinduanku Church setiap minggu pertama kita ada doa anak. Kenapa? Karena kita percaya bahwa masa depan pekabaran Injil ada di tangan anak-anak kita. Amin. Minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai honor. And always remember this. Yang punya surga, praise and love you.